Shalom jemaat Tuhan, mari kita memuji, kita membenari buat Tuhan Raja kita. Katakan Osiko Ginawoku. Osiko Ginawoku, rumah dia Tuhan, nawi kusian rumah ada, unsur kita sari, doyong nyaramu, sontop som Ginawoku, iya noi oli dan patah hakoniku, itiku posionku. Yesus loralan nom katakan, Yesus loralan nom poposio, Yesus no gampang masih ngawi kulin tersing, tutus rong dunia. Royo royo punya rani Tuhan, sorong-sorong Tuhan kosianan, loko tunggak ko Yesus mantarik kapan, Nina masih kodahan. Mari sama-sama kita katakan, hatiku bersyukur, hatiku bersyukur padamu ya Tuhan, semua kasih setiamu kepada kami yang ku ingat selalu. Ku puji namamu dengan segenap hatiku, Engkau yang Maha Kudus, ku serahkan hidupku padamu. Yesuslah jalan dan kebenaran, Yesuslah jalan dan kehidupan, Yesuslah juru selamat bagi semua manusia di dalam ini. Ku puji agungkan nama-Mu Tuhan, ku ingat selalu kasih setiamu, kebangkitan Yesus dari kematian menyelamatkan kami. Yesus loralan nom katakan, Yesus loralan nom poposio, Yesus no gampang masih ngawi kulin tersing, tutus rong dunia. Royo royo punya rani Tuhan, soro-soro Tuhan kosiananmu, loko tunggak ko Yesus mantarik kapan, Nina masih kodahan. Loko tunggak ko Yesus mantarik kapan, Nina masih kodahan. Loko tunggak ko Yesus mantarik kapan, Nina masih kodahan.
tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagamu. Dia mengenyangkanku dan pelihara aku seumur hidupku. Haleluya Yesus. Musim akan selalu kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Tetap percaya, oh ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Selai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Oh, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Haleluya Yesus, Kaulah yang setia dalam hidup kami Bapa. Kami sembah Engkau Yesus. Sama-sama kita katakan, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Selai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Oh, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Katakan, Dia mengenyangkanku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Haleluya, terima kasih Tuhan. Ya, haleluya. Shalom. Senang sekali boleh bertemu kembali. Kesempatan ini saudara untuk kita diberkati lewat firman Tuhan. Pagi ini saya akan berbicara tentang pilihan yang tepat.
Mari kita baca dari Lukas pasal 10 ayat 38 hingga ayatnya yang ke-42. Maria dan Marta. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah Engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara, tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya." Amin. Wow, puji Tuhan. Firman Tuhan yang kita dengar pada pagi hari ini tentang Maria dan Marta bukanlah nama yang jarang kita dengar. Dari sekolah minggu kita sudah sering diajar siapa itu Maria, siapa itu Marta. Namun kita perlu menyadari, saudara, di dalam diri setiap kita ini sebagai ciptaan Tuhan, Tuhan memberikan satu keunikan. Pribadi lepas pribadi itu ada keunikan masing-masing. Nah, pagi hari ini Maria dan Marta. Kalau kita lihat bagaimana sikap daripada Marta sendiri dalam menerima Yesus dan murid-muridnya. Ketika dia tiba di kampung, dikatakan Yesus dan murid-muridnya tiba di kampungnya Marta dengan senang hati, dengan hati yang gembira, dengan keramahannya. Marta menyambut, menerima Tuhan Yesus dan murid-muridnya untuk di rumahnya, ya. Dan kemudian sebagai tuan rumah dia mempersiapkan berbagai macam hidangan, makanan, minuman. Dan akhirnya dia mengalami satu keletihan, dia jenuh, dia mulai komplain, dia berkata sama Tuhan, "Tuhan, tidakkah kau lihat saudaraku? Aku udah capek-capek, aku penat, aku letih. Masakan dia duduk-duduk? Suruhlah dia tolong aku." Namun Tuhan bilang apa? "Marta, Marta, kenapalah engkau sesibuk itu? Jangan engkau terlalu sibuk memikirkan perkara-perkara yang tidak begitu penting." Sebenarnya di dalam hati Yesus, jauh di dalam lubuk hati Yesus, Yesus mau berkata begini, "Kehadiranmu untuk duduk dekat dengan aku itu jauh lebih penting dibanding daripada semua kesibukan-kesibukan yang sedang kau lakukan, yang sedang kau kerjakan sekarang." Sadar atau tidak sadar, saudara, kita sebenarnya banyak yang terjebak dengan situasi seperti Marta. Kelihatannya kita sibuk ke gereja, sibuk pelayanan, banyak aktiviti yang lain, kelihatannya seperti rohani, namun kita lupa satu hal, persekutuan kita dengan Tuhan sampai kita abaikan, sampai kita tinggalkan, dan sampailah kita berada di titik yang terendah. Ketika kita terlalu letih, kita terlalu penat, kita terlalu memikirkan banyak perkara, kita sampai mempersalahkan Tuhan. Kita mulai komplain, kita mulai marah, kita mulai emosi, kita mulai mempersalahkan yang satu, yang lain, mempersalahkan Tuhan. Tidak ada yang salah dengan sikap Marta. Dia rajin, dia mau melayani, dia murah hati, ya. Tidak ada yang salah dengan bekerja, tidak ada yang salah dengan apa yang dilakukan Marta. Itu baik, tetapi ada yang jauh lebih baik. Yang terbaik itu yang Tuhan mau, pilihan yang tepat. Apakah itu? Sikap yang dimiliki oleh Maria. Di dalam ayat yang ke-39b dikatakan begini, 39b, Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Luar biasa, sikap seperti Maria sangat jarang kita temukan sekarang ini, Bapak Ibu. Apalagi di masa-masa pandemi sekarang ini, yang kita tidak tahu kapan berakhirnya. Kita berdoa supaya semuanya campur tangan Tuhan menyelesaikan segala perkara apapun yang sedang terjadi di masa-masa ini. Duduk di kaki Tuhan, itulah yang terpenting. Terus mendengarkan perkataan Tuhan, mendengarkan ajaran Tuhan. Maria fokus kepada ucapan demi ucapan yang disampaikan oleh Tuhan.
Maria tidak mengalihkan perhatiannya kepada benda-benda lain. Maria, dia punya kehausan dan kelaparan. Dia buka hatinya seluas selebarnya untuk setiap kata, setiap kalimat yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Duduk di kaki Yesus, artinya Maria, dia mempersiapkan dirinya seluas-luasnya. Dia memberi dirinya untuk dididik sendiri oleh Tuhan Yesus. Maria, dia punya sikap hati seorang murid. Dia mau diajar, dibimbing, dia duduk dengan sungguh-sungguh mendengarkan Tuhan Yesus berbicara. Maria, dalam terjemahan firman Allah yang hidup dikatakan, dia duduk di lantai. Duduk di lantai itu adalah sikap hati seorang hamba. Mari hari-hari ini, Bapak, Ibu, teman-teman semuanya, kita miliki sikap hati, pilihan yang tepat seperti Maria. Di tengah-tengah kesibukan yang ada, marilah kita jangan menjauhkan diri kita dari persekutuan kita dengan Tuhan. Marilah kita tetap dengar-dengaran akan suara Tuhan. Marilah kita mulai belajar untuk peka, untuk menangkap apa yang menjadi isi hati Tuhan. Itu yang pertama, hal yang terpenting, duduk di kaki Tuhan. Poin yang kedua, yang terpenting, yang diingini oleh Tuhan Yesus, memilih bagian yang terbaik. Dalam ayat yang ke-42b, Maria sudah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Memilih bagian yang terbaik maksudnya ada keintiman dengan Tuhan, ada hubungan yang baik dengan Tuhan. Dengar baik teman-temanku semuanya, keintiman hanya dapat dikembangkan melalui kualitas hubungan secara pribadi dengan Tuhan. Ya, semakin kita bergaul dengan Tuhan, maka semakin kita akan mengenal tentang pribadinya. Ada amin? Ya, memiliki gaya hidup. Maria, saya percaya dia punya gaya hidup yang suka berdoa, memuji, menyembah Tuhan. Bahkan dia tidak mengabaikan pembacaan tentang firman Tuhan. Saudara, ingatkah saudara bagaimana Daud pernah berkata begini di dalam Mazmur 27 ayatnya yang keempat. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan sepanjang masa, untuk menikmati hadiratnya. Wow, itu sesuatu yang luar biasa. Daud itu dia raja, saudara. Dia punya semuanya. Dia punya harta, dia punya kemegahan, dia punya kemewahan. Apa yang tidak ada pada Daud? Tetapi Daud berkata, satu hal yang kuminta kepada Tuhan. Daud berkata, satu hal yang kuinginkan, yang sangat kurindukan, yang sangat kunanti-nantikan, yang sangat kuidam-idamkan, yang sungguh-sungguh kurindukan daripada Tuhan, berdiam di rumah Tuhan, menikmati hadiratnya sepanjang masa, selama-lamanya. Bukan hanya hari Minggu, bukan hanya waktu ibadah-ibadah kelompok sel, bukan hanya ibadah-ibadah doa terobosan, bukan hanya karena ada ibadah Zoom dan yang lain sebagainya, tetapi sepanjang masa, setiap waktu, every day, hidupnya dia rindukan untuk mengingini Tuhan. Ingini Tuhan dalam hidupmu, inginilah Tuhan dalam keluargamu, ingini Tuhan dalam rumah tanggamu, dalam studimu, dalam pekerjaanmu, bahkan di dalam bangsamu, dimanapun kita berada. Ayo teman-teman, kita inginilah Tuhan, sebab Tuhanlah segalanya dalam hidup kita. Ada amin? Mau puji Tuhan. Jadi saya mau menyimpulkan kepelajaran daripada Marta dan Maria pada pagi hari ini. Saudara, apabila kita sudah mulai merasa jenuh, kita mulai merasa bosan, kita mulai merasa kita mulai down, kita mulai gagal fokus, kita mulai komplain, satu-satunya cara yang terbaik yang dapat memulihkan keadaan kita, datang sama Tuhan. Pilihlah untuk duduk dekat dengan kaki Tuhan. Jangan sampai kesibukan yang kita ada itu mengikat kita, menjebak kita, mencerat kita untuk kita bersekutu dengan Tuhan. Sadarilah bahwa tanpa keintiman dengan Tuhan, hidup kita akan rapuh, hidup kita lemah. Dan sesibuk apapun kita, pastikan kita punya pilihan yang bijak untuk memprioritaskan Tuhan di atas segalanya. Tuhan memberkati kita semuanya. Selamat pagi. Shalom.